adik-adik, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini ketemu lagi sama Kak Yohana, ada Kak Ence, ada juga Pak Denny. Hari kita hari ini. Sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini Kau telah berikan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul kembali bersama teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Sebentar lagi kita akan memulai sekolah minggu kami hari ini. Kiranya Bapak Bimbing berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Amin. Nah adik-adik, kita mau nyanyi lagu KASIH dulu ya. Mendengarkan firman Tuhan tentang betapa Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Nah, kita juga mau mengucap syukur dengan menyanyikan sebuah lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari kisah Nabi Yeremia. Seperti apa ceritanya? Kita lihat nanti ya. Sebelumnya kita mau persiapkan hati kita dulu dengan menyanyikan lagu Kau Mengenal Hatiku.
surga, terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapak Bimbing berkati kami dan kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang firman Tuhan. Dan secara khusus hari ini kita akan mendengar kisah tentang Nabi Yeremia yang dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi atas umat Israel. Nah, ada hal yang menarik nih ketika Tuhan memanggil Nabi Yeremia untuk menjadi nabi atas umat Israel. Nabi Yeremia adalah seorang anak dari Imam Hilkiah yang berasal dari kota Anatot di tanah Benyamin. Nanti adik-adik bisa baca kisah lengkapnya dalam Yeremia 1 ayat 1 sampai dengan 10. Salah ya? Yeremia 1 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, adik-adik bisa baca kisah lengkapnya ya. Hari ini Kak Agnes mau menceritakan bahwa ketika Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi nabi atas umat Israel, Yeremia sempat ragu. Yeremia berpikir bahwa, aku ini masih muda. Mendingan orang tua-tua saja yang bisa menjadi nabi atas umat Israel. Apalagi menjadi nabi adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Seorang nabi harus menjadi contoh bagi orang-orang Israel tentang kehidupannya yang benar dan tulus di hadapan Tuhan. Selain menjadi contoh, seorang nabi juga menjadi penggembala atau pembimbing bagi umat-umat Israel, sehingga umat-umat Israel dapat tetap setia kepada Tuhan. Ketika ada umat Israel yang berbuat salah, maka seorang nabi akan memperingatkannya, mengingatkannya, dan kemudian menuntunnya untuk memperbaiki kesalahan. Nah, Nabi Yeremia berpikir bahwa aku gak bisa nih melakukan itu, apalagi aku masih muda. Ditambah pada saat itu di kebudayaan Israel, ketika ada seorang muda yang menegur orang yang lebih tua, maka sah-sah saja ketika ucapannya itu diabaikan atau tidak dihiraukan karena ia masih muda. Dan umumnya yang memberikan nasihat atau pengajaran adalah orang yang lebih tua. Nah, hal ini membuat Nabi Yeremia sempat ragu. Tetapi Tuhan menguatkan Nabi Yeremia. Tuhan kembali lagi membangkitkan semangat Nabi Yeremia bahwa pilihan Tuhan bukanlah pilihan yang salah, bahwa itu adalah hal yang sudah Tuhan rencanakan. Yuk kita buka di Yeremia 1 ayatnya yang kelima. Kak Grace bacakan ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi melalui ayat ini, Tuhan mau menguatkan Nabi Yeremia bahwa Tuhan sudah memilih Nabi Yeremia. Bahkan sebelum Nabi Yeremia itu lahir, Tuhan sudah memilihnya untuk menjadi nabi atas umat Israel kelak. Dan tidak hanya itu, ketika Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengenal Nabi Yeremia, maka Nabi Yeremia tidak perlu takut ketika menghadapi segala tantangan, karena ada Tuhan yang mengenalnya, Tuhan yang mengerti hatinya, Tuhan juga yang akan memampukannya. Nah, kalau menurut adik-adik, Yeremia 1 ayat 5 ini mengenai Tuhan yang mengenal kita bahkan sejak dari dalam kandungan, itu seperti apa ya? Apa yang adik-adik rasakan ketika adik-adik membaca atau mendengar ayat ini? Yuk, kita mau sama-sama intip jawabannya. Kita mau bertanya kepada beberapa orang tentang ayat ini. Menurutku, Tuhan itu yang sudah menciptakan aku, Dia juga sangat mengasihi aku. Menurutku ada dua hal. Yang pertama, Tuhan sudah mengenal kita dan menguduskan kita dari sebelum kita lahir. Yang kedua, kita itu milik Tuhan yang dengan sengaja diciptakan Tuhan, dan yang pastinya Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita.
Tuhan mengenal saya bahkan ketika saya masih dalam kandungan. Itu berarti aku sangat berharga untuknya dan dia sangat mencintai saya. Di kitab Yeremia ini diceritakan bahwa Tuhan ternyata sudah mengenal kita sejak di kandungan ibu kita. Nah, jadi kalau misalnya kita sedang sedih atau mungkin kita lagi senang, nah Tuhan pun tahu apa yang sedang kita rasakan. Jadi kalau misalnya kita sedih, kita bisa berdoa, kita bisa minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan pun tahu apa yang sedang kita rasakan. Jadi teman-teman jangan takut untuk berdoa dan bercerita kepada Tuhan, karena Tuhan bisa menjadi sobat kita di saat kita sedih maupun senang itu. Ya, adik-adik, dari wawancara tadi, dari ucapan beberapa orang, tadi ada Kak Aurima, Kak Kenny, Kak Fani, Kak Deta, kita boleh kembali lagi dikuatkan bahwa ayat ini mau ngomong sama kita kalau Tuhan itu adalah pribadi yang dekat dengan kita. Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Tuhan begitu menyayangi kita, bahkan sejak kita berada dalam kandungan. Sama seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Tuhan, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Nah, ini mau menunjukkan kalau Tuhan begitu mencintai kita. Tuhan tahu kita. Bahkan hal-hal yang mungkin orang tua kita tidak tahu, teman-teman kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu karena Tuhan begitu mengenal kita. Nah, kalau Tuhan mengenal kita, lalu apa sih dampaknya bagi kehidupan kita? Ketika Tuhan mengenal kita, maka Tuhan adalah pribadi yang tidak akan meninggalkan kita. Ketika kita sedih, kita senang, Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika Tuhan mengenal kita, Tuhan juga menguatkan kita untuk melakukan setiap karya yang Tuhan percayakan. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, Tuhan memampukan kita semua. Nah, tinggal kita, ketika Tuhan mengenal kita, apakah kita juga mau mengenal Tuhan? Melalui apa? Baca kitab suci. Kita mau rajin berdoa, menjaga komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, dengan cara itulah kita mau terus-menerus mengenal Tuhan, sama seperti Tuhan yang sudah mengenal kita. Wah, luar biasa ya, betapa bahagianya kita ketika Tuhan mengenal kita dan mencintai kita. Yuk kita mau bersyukur bahwa Tuhan sudah mengenal dan mencintai kita. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa Tuhan mengenal hati kami jauh melebihi siapapun, jauh melebihi apapun. Bahwa Tuhan juga mencintai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kakak mau ingatkan untuk kita juga memberikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak yang ada di dekat kantor gereja, atau minta tolong papa mama untuk transfer persembahan ke rekening gereja. Oh ya, kita juga bisa transfer persembahan langsung lewat handphone. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QR code gereja dari aplikasi mobil banking atau dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lainnya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan sekolah minggu kita sama-sama. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, sekarang kita akan menerima berkat dari pendeta. Halo anak-anak, hari ini
sekolah minggu sudah akan berakhir. Ingatlah, tetap menjadi berkat. Jangan lupa berdoa, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Mari berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin.